Nah, kita ada di dalam khotbah berseri minggu kelima, Meaningless Without Jesus, eksposisi kitab pengkhotbah. Dan hari ini judulnya sangat seru, ya, The Pursuit of Money is Meaningless, ya. Dan kita akan melihat bagaimana Raja Salomo sebagai orang yang terkaya, orang yang paling masyhur, dan bahkan sejarah mengatakan bahwa tidak ada raja yang lebih kaya dari Raja Salomo. Maka dia adalah seseorang yang sangat qualified untuk bicara tentang harta, kekayaan, dan uang. Dan dia menyimpulkan harta dan kekayaan dan uang itu adalah suatu kesia-siaan juga. Jadi kalau saudara membaca kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang cukup depressing. Saya minta saudara sabar, karena tiap kali kita membaca kitab pengkhotbah kita harus melihatnya dari lensa perjanjian baru. Dan kita akan melihat kesia-siaan apa saja waktu uang itu menjadi fokus kita. Ada duka, ada berbagai banyak duka, dan dukanya apa saja. Nah, teks kita hari ini kita akan membacanya pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 19 dan juga pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka kita akan membaca banyak ayat, tetapi kita akan membacanya dan memperhatikan satu demi satu. Oke, saya akan mulai yang putih, saudara meneruskan dengan warna yang biru, kita akan membacanya bergantian. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesalahan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Ayat 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagian dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Nah, kita akan beralih pengkhotbah 6 ayat 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah uang atau kekayaan tidak mampu memberikan kepuasan. Yang kedua adalah uang atau kekayaan menjadi kutuk bagi hidup kita di luar Tuhan. Yang ketiga, Injil menebus dan mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kekayaan. Nah, kita akan mulai yang pertama. Yang siap belajar katakan yes, yes. Nah, saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang lukisan minyak yang dilukis oleh seorang artis Renaissance, ya. Dari Belgia, Quentin Matsis. Dia tahu betul mengenai daya tarik kekayaan. Dia tinggal di kota Antwerpen sebagai kotanya, kota yang merupakan pusat perdagangan dan bisnis dunia. Dan judul dari lukisan ini, saudara bisa temukan di Paris, ya, Paris gitu saudara ya. Di Louvre Museum, ya saudara ya. Louvre gitu katanya begitu saudara ya. Saya nggak bisa bahasa Perancis, tapi ya pura-pura bisa gitu ya saudara ya. Nah, ini lukisannya. Nah, lukisan ini judulnya adalah The Moneylender and His Wife. Seorang rentenir dengan istrinya. Ini lukisan dilukis tahun 1514. Dan yang menarik dari lukisan ini ada banyak kodenya.
Ya, ada banyak hidden message, ya, ada banyak pesannya. Dan sang pelukis ini adalah seorang Kristen, ya. Dalam lukisan itu seorang rentenir duduk satu meja dengan istrinya. Dia dengan cermat menimbang tumpukan koin di mejanya. Dengan cermat mengukur nilai setiap koin. Duduk di sebelahnya adalah istrinya. Nah, kalau sudah perhatikan, istrinya sedang memegang sebuah Alkitab. Dari mana saya tahu itu Alkitab? Dan memang itu tujuan dari lukisan ini, karena dulu lukisan itu selalu menunjukkan message. Nah, buku itu ada gambarnya. Gambarnya itu adalah Ibu Yesus bersama dengan bayi Yesus. Dan zaman dulu Alkitab itu selalu ada gambarnya. Dan itu merupakan sebuah buku renungan, devotional tentang Alkitab. Dan mungkin wanita ini sedang menikmati saat teduhnya. Namun matanya, perhatiannya teralihkan dan tergoda oleh tumpukan uang yang dihitung oleh suaminya. Jadi meskipun dia membaca, seakan-akan sang pelukis bicara bahwa di tangan wanita itu ada kekayaan rohani yang begitu kaya, begitu kekal, begitu mulia. Tetapi sang wanita itu tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi poros hidup imannya. Tetapi dia begitu tergoda dan begitu memperhatikan apa yang dipegang oleh suaminya yang merupakan barang yang fana. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, uang dan kekayaan itu seringkali menggoda kita. Dan kalau saudara perhatikan semua banyak film-film, semua novel-novel yang ada, membuat manusia, uang dan kekayaan membuat manusia dibius, terlena dan bahkan gelap mata. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi seringkali akarnya karena uang, karena kekayaan. Saudara bisa melihat semua sinetron-sinetron, bahkan drama Korea, bahkan semua drama-drama yang ada di dalam series-series yang ada di Netflix dan yang lain-lain. Itu semuanya bicara tentang perebutan kekuasaan dan harta. Dan Raja Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Dia adalah orang yang paling qualified. Dia menemukan bahwa ternyata menjadi kaya dan memiliki harta dan kekayaan yang luar biasa tidak menyelesaikan masalah manusia. Dan tidak membuat manusia semakin tenang. Banyak orang berpikir semakin aku banyak harta, semakin aku bisa tenang. Semakin aku bisa mengalami security, keamanan. Tetapi nyatanya, faktanya, uang membuat Anda sengsara, stres, cemas. Dan Alkitab penuh dengan peringatan tentang kekayaan. Nah, Salomo yang sangat kaya menulis kitab Pengkhotbah dan memberikan peringatan dan pelajaran yang membantu kita untuk melihat betapa sia-sianya kekayaan. Kalau kita perhatikan tadi ayat 9, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan apa? Dengan uang. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. John D. Rockefeller senior adalah seorang taipan minyak Amerika dan seorang terkaya di dunia di awal tahun 1900-an. Kekayaan bersihnya, net worth-nya pada awal 1900 itu adalah $1 billion. Pada saat itu adalah sepertiga dari GDP dari United States. Jadi pendapatan per kapita Amerika pada tahun itu sepertiga, 30% itu sebenarnya kekayaannya John D. Rockefeller. Dan kalau dihitung oleh para ekonomis, kalau itu ditranslate, kalau diterjemahkan kepada kekayaan tahun 2023 bersama diperhitungkan dengan resesi dan kerugian yang akan terjadi, kekayaan John D. Rockefeller kalau tidak dibagikan oleh anak-anaknya dan tidak dipisah karena warisan-warisan, maka kalau John D. Rockefeller sampai sekarang masih hidup, dia 2,5 kali lebih kaya daripada Elon Musk. Itu seperti itu. Dan dalam sebuah interview ditanya, dari miliaran dolar yang kamu miliki Pak Rockefeller, jutaan dolar yang mana yang menjadi momen favorit Anda? Wah, di interview gitu. Kamu waktu mendapatkan jutaan dolar yang mana yang menjadi memori dan favoritmu? Dan saudara tahu apa jawabannya? Jawabannya sangat mengejutkan karena dia bilang begini, my next $1 million. Jadi $1 million, jutaan dolar yang belum saya miliki, itu akan menjadi favorit saya. Dan waktu ditanya berapa uang yang cukup baginya, Rockefeller menjawab $1 more.
Orang yang begitu kaya, orang yang begitu dibilang adalah orang yang dalam sejarah Amerika itu lebih kaya bahkan dari Elon Musk kalau dia masih hidup saat ini dan kekayaannya tidak terbagi-bagi oleh anak-anaknya. Dia bilang begitu serakahnya, dia bilang my favorite $1 million is my next $1 million. Dan ditanya, kamu cukup berapa? $1 more. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak harta yang kita miliki, bukan kita semakin puas, namun semakin merasa tidak puas. Karena masalah ketidakpuasan itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki. Kita bisa punya banyak uang ataupun sedikit uang. Ketidakpuasan itu akan selalu ada. Karena akar permasalahannya bukan di jumlah uangnya, tetapi akar permasalahannya ada di hati kita semua. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, kapan kita punya cukup uang? Jawabannya tidak akan pernah. Kapan kita akan puas dengan apa yang kita miliki? Jawabannya tidak akan pernah. Kemungkinan besar kalau kita tidak puas sekarang, kemungkinan besar kita tidak akan pernah puas di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah tertipu dan kita pikir saat Anda mendapatkan omset tertentu, aset tertentu itu akan membuat jiwa Anda tenang atau memuaskan jiwa Anda. No, manusia selalu tidak pernah merasa cukup. Alistair Begg di dalam In Search of Meaning, dia menulis begini. Keberdosaan hati manusia menyebabkan kita melihat segala sesuatu yang kita miliki saat ini selalu tidak cukup. Anda dapat melihat kenyataan ini pada orang-orang yang berjudi di Vegas. Saat mereka menang uang banyak, mereka langsung kembali berjudi untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang. Sangat menyedihkan. Jadi yang pertama, saudara, semakin banyak uang, semakin kita merasa tidak puas. Kemudian ayat 10 dikatakan begini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ini yang kedua, 1B. Semakin banyak uang, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak orang yang menginginkannya. Coba saudara punya sejumlah uang yang besar, saudara deposit ke bank baru gitu ya, bank yang saudara tidak punya rekening baru di sana, langsung saudara besoknya atau pada saat Anda deposit pasti saudara dimintain, ditawarin kredit card, ditawarin produk-produk. Besoknya tunggu saja, besok 2 hari lagi langsung diteleponin sama bank itu untuk kredit tanpa agunan, ya kan saudara ya? Langsung diteleponin lagi, ibu mau kredit ini, ibu mau produk ini, ibu mau ini presentasinya gini. Kreditor ingin bagian dari kekayaan Anda. Belum lagi kalau tiba-tiba Anda kaya dan tiba-tiba Anda sukses, jangan kaget, ada banyak keluarga ingin dekat sama Anda. Ada banyak teman, saya kasih tanda kutip, dekat-dekat dengan Anda. Berharap apa? Kecipratan, saudara. Tukang pajak, banyak pihak yang akan menginginkan bagian dari harta dan kekayaan itu. Banyak orang yang akan mengulurkan tangan untuk mendapat secuil porsi dari kekayaan kita. Saudara seperti main monopoli, sudah pernah main monopoli? Kalau ada 4 orang yang main monopoli, terus salah satu menang, wah dia punya banyak uang, propertinya banyak, apa yang terjadi? Kalau dia lawan 3 orang yang lain, 3 orang itu akan geng-gengan untuk ngalahin yang satu, betul atau tidak? Itu sudah terjadi dalam game. Maka ini merupakan sesuatu yang natural. Makanya saudara akan selalu melihat drama semakin besar saat semakin banyak uang. Keluarga Anda yang dekat-dekat, siapa tahu kecipratan, orang sales semakin gencar mendatangi Anda. Buat apa beli Toyota kalau bisa naik Tesla? Buat apa beli barang di pasar Klewer kalau Anda bisa membelinya di butik mewah? Kenapa Anda harus masak sendiri jika Anda bisa makan dengan private chef? Buat apa Anda makan di warung atau di depot kalau bisa makan di restoran mewah dengan VIP room? Ketika kita memiliki kekayaan, mulut yang ingin makan dari Anda, tangan yang ingin mendapat bagian dari secuil porsi dari kekayaan Anda, maka akan semakin banyak. Dan spending kita juga akan semakin banyak. Sehingga Notorious B.I.G., rapper yang ditembak mati oleh rivalnya, pernah rapping berkata begini, It's like the more money we come across, the more problem we see. Semakin banyak uang yang kita miliki, semakin banyak masalah yang kita alami. Saudara, saya berikan sebuah statistik yang menarik. 78%
mantan pemain football NFL bangkrut hanya dalam waktu 2 tahun setelah pensiun dari olahraganya. Diperkirakan 60% pemain NBA basketball bayarannya millions in dollars. Dinyatakan bangkrut dalam waktu 5 tahun setelah pensiun. Dan saudara tahu di Amerika itu ada sistem namanya Mega Million Lottery. Jadi saudara bisa beli tiket kalau nomornya pas, ya. Saudara nanti bisa dapat menang loteri. Ada yang menang, ada Mega Million. 70% dari pemenang Mega Million bangkrut di dalam waktu di bawah 3 tahun. Kenapa waktu orang menang loteri, hari ini dia orang biasa, kemudian waktu menang loteri dia jadi milioner jutawan dalam waktu yang sehari saja bisa bangkrut dan jadi miskin. Kenapa? Karena waktu mereka punya banyak uang, tiba-tiba teman-teman mereka pada minta ditraktir, keluarga mereka yang tidak terlalu kenal tiba-tiba datang ngapain? Ngutang, ya kan saudara? Pinjam duit. Tiba-tiba ada begitu banyak orang mau menawarkan kesempatan bisnis demi bisnis, bisnis opportunity yang ternyata adalah penipuan. Begitu banyak orang menawarkan kredit mobil, kredit rumah, rumah pertama, rumah kedua, kredit kendaraan, semuanya kredit. Begitu banyak sales yang datang tanpa mereka sadari, tiba-tiba semua duit yang mereka menangkan habis dan hutang mereka lebih banyak daripada duit yang mereka pegang. Sehingga akhirnya mereka bangkrut. Jadi ini keadaan dunia. Terus ayat 11. Jadi tadi udah 1A tidak akan pernah puas. 1B semakin banyak orang yang menginginkan. Nah ini 1C sampai E nanti. Banyak ya? Banyak saudara ya. Tapi tenang, cepat kok ini ya. Oke, ayat yang 11 dikatakan, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Bekerja di sini adalah orang-orang blue collar. Blue collar itu adalah orang yang pakai tubuhnya, fisiknya untuk kerja. Ya, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi baca sama-sama 1, 2, 3. Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Jadi kalau saudara perhatikan di sini adalah 1C, semakin banyak uang atau semakin banyak harta, kita seringkali juga semakin susah tidur atau istirahat. Pekerja biasa menggunakan fisiknya untuk bekerja, mudah tidur karena tubuhnya lelah. Namun si kaya, orang kaya susah tidur karena pikirannya yang khawatir akan kekayaannya. Kalau ada versi komentator yang lain bilang, bukan hanya kepikiran tentang kekayaannya, tetapi karena kebanyakan makan dan asam lambung gitu saudara. Sehingga akhirnya dia nggak bisa tidur karena apa? Asam lambungnya saudara. Sidney Greidanus bilang begini. Di dalam Preaching Christ from Ecclesiastes di halaman 150 dikatakan, nafsu orang kaya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sering membuat mereka susah untuk tidur dan menikmati apa yang mereka miliki. Mereka terus-menerus memikirkan tentang kesepakatan bisnis berikutnya atau resiko kemungkinan pihak yang menipu. Khawatir tentang investasi yang mungkin akan gagal atau terbangun karena khawatir akan ekonomi serta resesi. Terus dia menyimpulkan, ini sangat-sangat depressing. Kekhawatiran dan kecemasan adalah upah yang sebenarnya bagi mereka yang kaya. Wow. Saya ingat saya pernah menonton video YouTube tentang seorang pembicara motivasi yang menceritakan bagaimana orang-orang sukses dan kaya seperti Beyonce, Jay-Z, para bintang dan juga para bilioner konglomerat seperti Jeff Bezos dari Amazon atau Mark Zuckerberg dari Facebook dan Instagram yang melewatkan waktunya itu dia menjalani hari-hari tanpa tidur dan mereka melewatkan waktu makan hanya untuk business meeting. Moto mereka adalah kalau kamu bisa tidur, waktu kamu mati. Jadi makanya mereka tidur hanya 2 jam sehari, 3 jam sehari. Itulah sebabnya orang yang seperti ini sering tidak bisa tidur karena mereka mengkhawatirkan what is their next business deal. Nah bukan hanya itu, mereka yang tidak kaya pun, tetapi kalau hatinya terpaut sama uang, juga mengalami masalah kegelisahan. Salomo memperingatkan kita dalam ayat ini bahwa uang tidak membawa kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan dalam kehidupan. Selanjutnya, Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan. Katakan sama-sama kemalangan. Kemalangan. Ini nanti saudara akan lihat kata-kata ini diulang-ulang. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari.
Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Nah, di dalam skenario ayat 12-13, orang yang digambarkan di ayat ini, dia kehilangan segala-galanya sampai dia nggak punya apa-apa untuk diwariskan kepada anaknya. Nah, ini apa maksudnya? Ini 1D. Semakin banyak uang, semakin banyak harta, semakin banyak kerugian yang kita alami. Kalau saudara punya 100.000 di kantong, tiba-tiba 100.000 itu hilang, ya saudara mungkin aduh sayang ya 100.000. Ya itu 100.000. Of course saudara kecewa, saudara mungkin sayang. Tapi kalau saudara punya 10 miliar di bank, dan 10 miliar itu saudara investasikan untuk bisnis, dan ternyata saudara ditipu 10 miliar, apa yang terjadi? Wah, bisa mati saudara. Ada orang yang serangan jantung. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat sebuah list dari korban-korban salah satu investasi bodong yang ada di Indonesia. Terus kan itu kan berdasarkan nama. Terus saya ngelihat ada yang namanya Urip gitu ya. Siapa? Urip gitu ya. Terus udah gitu ternyata dia investasi 75 miliar saudara. Dan 75 miliar tuh raib. Benar-benar hilang, nggak kembali, orangnya itu hilang. Saya sampai bilang, wongnya si Urip tak kayak gitu, masih hidup gak ya orangnya gitu ya? Saya pernah dengar ada orang yang menginvestasikan 7 juta US dollar di dalam kripto dan itu hancur, hilang, sampai orangnya depresi, saudara. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak kerugian yang kita alami, resikonya. Saat orang kaya berinvestasi, maka semakin banyak uang yang dipertaruhkan untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang atau keuntungan. Maka semakin besar pula resiko dan penderitaan yang akan dialami jika dia kehilangannya. Makanya di ayat 12 dan 13, si kaya yang banyak hartanya itu habis sehingga rugi, bangkrut, dan dia tidak punya warisan untuk anaknya, bahkan anaknya bisa ditinggalin utang, saudara. Rasa sakitnya sangat banyak. Kemudian Raja Salomo meneruskan, ayat 14, 15, 16 bicara, dan akhirnya si kaya harus mati. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, begitu juga ia akan pergi telanjang, seperti ketika ia datang. Dia nggak bawa apa-apa. Ini pun, ayat 15, ini pun apa saudara? Kemalangan. Katakan sama-sama lagi ya, kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Apa keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan dan mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. 1E, semakin banyak uang atau harta saat kita mati, semakin banyak harta yang ditinggalkan. Kita nggak menikmati, baru mau menikmati, boom, dipanggil Tuhan. Warisan. Enak ya? Paling enak. Ada yang pernah ngomong sama saya, Pak, paling enak itu bukan jadi orang kaya yang pertama yang kerja dapat kekayaan. Yang paling enak itu jadi anaknya. Karena habis itu menikmati. Oh enggak, maksud Raja Salomo adalah setelah dia meninggal, itu kekayaan dikasih anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya akan mengalami 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi dia bilang, ini siklus. Karena anaknya tidak akan merasa puas dengan apa itu. Dia akan menginvestasikannya, dan apa yang terjadi? Waktu investasi ditipu orang. Nggak bisa tidur dia. Jadi ini terulang. 1A, 1B, 1C, 1D terulang sama anaknya. Kalau nggak habis, kalau ada warisan, anaknya pasti akan mengalami. Jadi gini saudara, saat dihadapkan dengan kematian, kekayaan itu sendiri menjadi tidak relevan dan merupakan suatu kesia-siaan. Ada sebuah percakapan antara Alexander Agung, Alexander the Great, Iskandar Muda kalau bahasa Indonesianya, dan seorang filsuf temannya namanya Diogenes, seorang filsuf dari Sinope yang sangat sinis. Dia bilang begini, Alexander Agung menemukan temannya Diogenes kalau bahasa Inggrisnya, sedang berdiri di sebuah lapangan memandangi tumpukan besar tulang kering manusia. Alexander Agung penasaran dengan apa yang dilakukan si orang bijak itu. Katanya, apa yang kamu lakukan sambil memandangi kumpulan kerangka ini?
Diakonis menjawab dengan sinis, "Saya mencari tulang belulang papamu, tapi sepertinya saya tidak bisa membedakan tulangnya papamu sama tulang budak." Apakah saudara seorang konglomerat, seorang bangsawan, seorang budak, seorang asisten rumah tangga, seorang sopir angkot, seorang orang yang Grab, atau seorang yang naik Rolls Royce? Pada akhirnya kalau jadi tulang belulang sama saja. Dan ini yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Kematian membuat kekayaan menjadi tidak relevan. Majalah The Week berkata bahwa ini non-Kristen, ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang non-Kristen. Apa pengaruh kekayaan terhadap jiwa Anda? What wealth does to your soul? Dan judulnya, dia berpendapat bahwa punya banyak uang membuat Anda, getting rich won't make you happy, tidak membuat Anda tidak bahagia. But it will make you more selfish and dishonest. Membuat Anda tidak bahagia, berpusat pada diri sendiri dan tidak jujur. Artikel itu mengutip sebuah penelitian yang mengungkapkan semakin kaya seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memotong jalan orang lain, tidak memberikan hak pada orang lain, dan mengambil hak dan bagian dari orang lain, alias eksploitasi. Jadi kita pengkhotbah menghadapkan kita kepada kesia-siaan, kemalangan saat kita menaruh pengharapan kita kepada uang, harta, dan kekayaan. Nah, ini semua yang saya sampaikan tidak ada yang baru. Saudara semua sudah tahu. Tapi yang aneh kan begini, kita selalu mau uang dan cari uang dan terobsesi dengan uang. Nah, yang menarik adalah mengapa Alkitab selalu bicara banyak tentang uang. Saudara perhatikan loh. Alkitab banyak berbicara tentang uang. Bahkan ajaran Yesus sendiri 16 dari 38 perumpamaannya berkaitan dengan uang. 1 dari 7 ayat perjanjian baru berkaitan dengan uang dan kepemilikan. Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, 500 ayat mengenai iman, tetapi 2000 ayat tentang uang. Mengapa uang merupakan masalah yang sangat penting sampai Alkitab membahasnya berulang kali begitu banyak? Saudara mau tahu jawabannya? Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 19-21. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayo baca yang ungu. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Oh, ternyata setiap kali Alkitab bicara tentang uang, Alkitab bicara mengenai hati kita. Ayat ini bukan berarti kalau saudara melayani Tuhan, saudara nanti punya mansion di surga. Kalau kurang melayani Tuhan, nanti rumahmu gubuk di surga. Bukan gitu ya saudara ya. Ini dengan lensa kekekalan. Karena kalau enggak, hati saudara ini loh terpaut sama uang. Kenapa kok Alkitab begitu banyak bicara tentang uang? Karena uang atau harta dan kekayaan mengekspos apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, Anda bisa tidak punya uang namun tetap terobsesi dengan uang. Hati yang terpaut kepada uang, harta dan kekayaan itu seperti kita ini bunuh diri rohani, saudara. Rasul Paulus menggemakan apa yang disampaikan di kitab Pengkhotbah untuk memperingatkan gereja di perjanjian baru. Di suratnya di 1 Timotius 6 ayat 9-10. Ayo kita baca sama-sama ya, biar engage ya. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Ke dalam apa? Jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya hitung saudara. Pencobaan, jerat, berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. 7, sempurna kemalangannya, saudara. Sempurna kutuknya ini. 7 angka sempurna, saudara. Luar biasa. Kemudian ayat 10, ayo baca. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Teruskan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Seperti lukisan tadi. Menyimpang dari iman. Kenapa? Cinta akan uang. Sekali lagi saudara, uang, harta dan kekayaan adalah hal yang netral. Bahkan adalah sesuatu yang baik
yang berasal dari Tuhan. Namun akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan cinta Tuhan, tetapi cinta uang. Hal yang baik dicintai dan dijadikan menjadi hal yang terutama. Ini adalah definisi penyembahan berhala, saudara. Saat kita menjadikan uang sumber harga diri kita, sumber jati diri kita. Waktu kita memakai uang menjadi penerimaan kita, kenyamanan kita. Waktu kita pakai harta, kita merasa powerful. Dengan harta dan kekayaan berusaha mengendalikan segala sesuatu. We are control freak. Kita berusaha mengontrol segala sesuatu dengan uang. Maka kita menjadikan uang jadi berhala, saudara. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Uang, kekayaan menjadi kutuk bagi hidup kita. Nah, ada yang menarik di sini. Raja Salomo membuat kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya adalah semestinya begini. Nah, ini versi yang BIMK ayat 17-19 dia bilang begini. Maka mengertilah aku bahwa yang paling baik mestinya begini. Bagi kita ialah makan, minum, menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seorang menerima kekayaan, harta benda dari Allah, ia diizinkan menikmati kekayaan itu. Seharusnya dia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah pemberian Allah. Allah memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan, maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Jadi saat Salomo mengobservasi, dia bilang mestinya itu kayak gini. Tapi kemudian dia mengobservasi lagi, apa yang Salomo lihat? Jadi semestinya manusia itu bisa berbahagia, menikmati semua hasil pekerjaan, bersyukur terhadap harta dan kekayaan karena itu semua berkat. Namun waktu Salomo mengobservasi, saat dia mengobservasi sikap manusia, dia mengambil kesimpulan yang berbeda. Ayat 1. Ayo baca sama-sama ayat 1. Ada kata-kata yang tadi saya mau saudara ulang-ulang lagi. 1, 2, 3. Ada suatu apa? Kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Ayo baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah. Untuk apa? Menikmatinya. Tidak bisa nikmati. Terus dikatakan melainkan orang lain yang menikmatinya. Tapi jangan salah. Orang lain menikmatinya, setelah dia menikmatinya, dia akan masuk ke dalam 1A, 1B, 1C, 1D, 1E tadi. Inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Jadi mestinya kita bisa bersyukur, mestinya kita bisa menikmati. Namun ada kemalangan, ada kutuk yang menekan, yaitu manusia memiliki ketidakmampuan untuk menikmati. Tidak bisa bersyukur atas semua hasil pekerjaan, harta kekayaan sebagai berkat. Kok bisa? Mengapa? Mengapanya di mana? Petunjuknya ada di ayat 10. Tadi kita belum baca, tapi saya bacakan buat saudara. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan Allah sejak semula. Kita hanya manusia lemah dan tidak pantas membantah Allah pencipta kita. Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia perkataan kita. Apa maksudnya? Jadi rupanya Raja Salomo tiba-tiba ingat kejadian. Ini loh ya, kemalangan kita ini gara-gara Adam dan Hawa. Gara-gara mereka memakan buah yang dilarang itu. Dan kita semua ada di bawah kemalangan. Tidak usah berbantah-bantahan, ini nasib kita. Jadi Pengkhotbah 6 ayat 10 dan 11 adalah gema dari Kejadian 3 mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Observasi ini menunjukkan bahwa karena pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia hidup di bawah kutuk dosa, diusir keluar dari Taman Eden. Karena kita diusir keluar dari Taman Eden, maka sekarang kekayaan, kemakmuran itu membuat kita sengsara. Kita nggak bisa menikmati. Bukannya merasa puas, tetapi merasa selalu kurang. Kita nggak bisa bersyukur, malah kita kikir. Kita jatuh pada pemikiran bodoh. Kalau aku dapat omset segitu, kalau aku punya rumah itu, oh kalau aku naik pangkat, aku pasti bahagia. Kalau saja, kalau aku, andai saja. Kata-kata itu menjadi pemikiran kita. Kita hidup dalam keberdosaan dan hidup dalam kesia-siaan.
Dan itu sama seperti Kejadian 3. Makanya Tuhan waktu Kejadian 3, Tuhan mengutuk tanah. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau cari rezeki. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dan satu hari engkau akan mati kembali jadi tanah. Dari situlah engkau diambil dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi 2B, dosa mengakibatkan kita hidup dalam kemalangan, kutuk. Untuk terus bekerja dalam kefanaan dan kesia-siaan. Depressing ya? Inilah kehidupan manusia tanpa Tuhan. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kekayaan? Bagaimana kita bisa menikmati dan bersyukur atas apa yang kita miliki? Saudara, sebelum saya masuk dalam jawabannya, kalau saudara perhatikan tadi yang poin yang kedua, God mempunyai perfect plan, rencana yang sempurna. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu terpisah dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Manusia mengalami kemalangan. Manusia mengalami apa? Kutuk. Dan dia mengalami rusak. Manusia jadi rusak. Ini yang terjadi. Sehingga karena dosa manusia terpisah dari rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan yang baik, good. Bahkan saya bilang good and perfect plan. Karena dia mau jadi Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Akhirnya apa? Rusak. Semua yang dilakukan mengalami kemalangan dan ada di bawah kutuk. Nah, bagaimana? Apa yang menjadi solusinya? Ayat pengkhotbah ini memberikan kita petunjuk yang cukup menarik. Ayat 18 dikatakan begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. Juga itu pun apa saudara? Karunia Allah. Petunjuknya apa? Kepuasan dari apa yang kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Dan hal itu secara paralel digemakan oleh Rasul Paulus juga di ayat 1 Timotius 6. Sambungan dari cinta akan uang itu. Rasul Paulus berkata gini. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada, baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Allah yang dalam apa? Kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, kita dapat petunjuknya ya. Kalau kita bisa menikmati, artinya itu semua anugerah Tuhan. Nah pertanyaannya kan begini. Mengapa kita tidak bisa puas? Mengapa kita tidak bisa merasa puas, selalu merasa tidak cukup, tidak bisa menikmati berkat? Kenapa? Nah saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Waktu Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, apa yang terjadi? Mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kenapa kok bisa sadar mereka telanjang? Karena sebelumnya pakaian mereka adalah kemuliaan Allah. Jati diri mereka ada di dalam Allah. Mereka harmonis dengan Allah. Mereka bergaul intim dengan Allah. Ketelanjangan mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kemuliaan Allah hilang. Dan apa yang terjadi? Mereka sadar mereka telanjang, dan apa yang mereka pakai untuk menutupi? Mereka pakai daun pohon ara. Daun pohon ara itu pernah saya bilang berkali-kali bahwa daun pohon ara itu adalah daun yang membuat orang itu biduran, saudara. Dan itu dijadikan celana dalam mereka. Bayangkan, bukan hal lagi biduran, berengen gitu saudara. Wah, tambah kacau. Dan mereka bersembunyi, mereka malu. Dan saudara tahu, ini adalah cara manusia untuk menunjukkan bahwa mereka itu berusaha menutupi sesuatu.
Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah sehingga kita selalu mencari sesuatu di luar Tuhan. Seperti apa? Uang, harta, kekayaan untuk menutupi ketelanjangan kita. Sehingga akhirnya manusia selalu mencari hal-hal yang ada di luar Tuhan untuk mencari solusi dari kerusakannya, solusi dari kemalangannya, solusi dari kutuk. Mereka cari di uang, mereka cari di harta, mereka cari di seks, mereka cari di pencapaian. Mereka berharap kerusakannya akan sembuh. Mereka berharap kemalangannya akan berhenti. Mereka berharap kutuknya akan berubah jadi berkat. Mereka cari hal-hal ini di luar Tuhan. Dan tidak pernah ketemu solusinya. Dan kalau saudara perhatikan, kita tidak dapat menemukan kepuasan tanpa kasih karunia Tuhan. Hubungan kita dengan uang, harta, kekayaan akan selalu terdistorsi sampai Tuhan turun tangan, sampai Tuhan melakukan intervensi. Intervensi apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara ingat tadi, bahwa kalau kita bisa menikmati, kalau kita bisa bersyukur, itu pemberian Tuhan. Ada suatu intervensi akbar yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberikan pemberian terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berinkarnasi, masuk kepada kerusakan dunia ini, masuk kepada kemalangan dunia ini, menjadi kutuk bagi kita, mengalami kejahatan yang terbesar. Dosa harus dihukum. Upah dosa yang adalah maut itu ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia membuat jembatan antara manusia yang rusak dengan Tuhan yang kudus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan pemberian terbesar, yaitu substitusi Kristus. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang mengalami kemalangan, bukan hanya di dunia, tapi kekal. Seharusnya kita mengalami kutuk, bukan hanya di dunia, tetapi selalu kekal. Tetapi Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa, sehingga ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia yang tertikam, dia yang bukan hanya mengalami kemalangan, tetapi kutuk itu dari Allah, murka Allah ditindaskan kepada Yesus Kristus, supaya saudara yang percaya kepadanya bertobat. Kalau saudara bertobat, saudara percaya, saudara kepada Yesus, saudara bisa kembali kepada Tuhan, kembali damai. Saudara bisa mengalami shalom. Saudara bisa mengalami keselamatan. Sehingga saudara bisa kembali kepada perfect plan. Supaya saudara tadi sudah menyanyi, God, you are so good. Sehingga saudara gak cuma hanya nyanyi goodnya hanya untuk kekayaan materi, tetapi good saudara, karena ini Yesus Kristus yang termulia dan terkaya berinkarnasi, rela mati dalam kehinaan dan kemiskinan bagi kita yang serakah akan kekayaan, haus kemuliaan. Tapi Yesus bangkit dari kematian supaya kekayaan palsu saudara, kemuliaan fana kita semua diganti oleh kemuliaan dan kekayaan sejatinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Injil. Saudara tahu Yesus mengalami kerugian yang terbesar supaya saudara mengalami keuntungan yang terbesar. Yesus mengalami kemalangan yang terbesar supaya saudara dan saya menerima berkat yang terbesar. Firman Tuhan di Yesaya 53 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini bukan bicara tentang sakit jasmani, tetapi oleh bilur-bilurnya kerusakan kita disembuhkan. Yang setuju katakan amin.
Oleh bilur-bilurnya kemalangan dan kutuk disembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari dosa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari keserakahan, dari kejahatan, dari kematian, dan kemiskinan rohani. Itulah sebabnya 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, ayo baca sama-sama. Saya hampir selesai. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa apa? Ia yang oleh karena siapa? Kamu, saya, katakan oleh karena saya, ya, menjadi apa? Miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Wow! Ini bukan bicara tentang kaya secara jasmani, saudara. Saudara saat ini mungkin saudara bilang, pastor saya belum kaya secara jasmani. Yes, tapi kalau kamu punya Yesus, kamu sangat kaya. Kamu punya harta yang gak bisa dibeli. Bahkan Elon Musk gak bisa beli harta saudara. Konglomerat yang paling kaya gak bisa beli itu. Harganya lunas dibayar di atas salib. Supaya saudara tidak hidup dalam kerusakan. Supaya saudara tidak hidup dalam kemalangan. Supaya saudara tidak hidup di dalam kutuk. Saudara, saya mau tunjukkan lagi lukisan ini. Saudara tahu lukisan ini ditulis berdasarkan Matius 6 ayat 22-24. Kata-kata Matius 6 ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Dia bilang gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca yang bawah, yang biru. 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Si istri, kasihan ya istrinya ini dijadikan kalau yang suaminya udah jelas mengabdi Mamon. Istrinya ini seperti Matius 6, mengabdi kepada dua, nggak bisa. Dia mau buka Alkitab tapi matanya melihat kepada uang, nggak bisa. Lantas apa solusinya? Tadi baru kita lihat ya, salib Kristus. Ada yang menarik. Sang seniman, dia seorang Kristen, memberikan petunjuk di lukisan ini. Bagaimana kita bisa dilepaskan dari keterpikatan kita terhadap Mamon. Sang seniman itu membuat sebuah kode di sana. Kalau saudara lihat di sebelah sini. Sang seniman melukis sebuah cermin kecil di atas meja yang mengarah keluar. Dalam pantulannya kita melihat sebuah jendela, sinarnya membentuk gambar apa saudara? Salib. Dengan gambar seorang pria yang sedang mengulurkan tangan ke salib. Manusia, pria yang ada di dalam cermin itu adalah sang seniman, Quentin Matsis, yang menuntun kita dan menunjukkan kita kepada salib. Bagaimana kita bisa lepas dari tirani uang dalam jiwa kita? Dengan memandang kepada salib Kristus. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kemalangan. Tapi saudara hidup di dalam berkat. The good and perfect plan of God. Berkat itu bukan melulu berkat jasmani. Tetapi berkat kecukupan. Berkat bahwa saudara bisa menikmati. Berkat bahwa saudara sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupmu adalah pemberian Tuhan. Karena dia sudah memberi saudara keselamatan. Maka segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu juga karena kebaikannya. Baik maupun buruk. Pertanyaan reflektifnya. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang menjadi obsesi dan beban pikiran kita? Apakah itu uang, harta dan kekayaan? Sadarkah kita bahwa jika kita selalu merasa kurang, selalu tidak puas, seperti Raja Salomo bilang itu ada kekekalan yang ada di dalam hati kita. Yang sebenarnya kita butuhkan bukan uang, tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sudahkah hati kita diintervensi oleh Tuhan
dengan pemberian mulianya, yaitu substitusi karya salib Kristus. Apakah mata hati kita dikalibrasi, pandang kepada salib Kristus? Gospel response-nya, kita perlu bertobat saudara. Dari obsesi dan mencari makna dalam uang. Ingat, terimalah pemberian mulia, yaitu substitusi Kristus. Bahwa dia yang terkaya menjadi termiskin bagi kita. Supaya kita menerima kekayaan sejatinya. Biarlah mata hati kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin saudara. Kita tidak hidup untuk bekerja karena Injil. Kita tidak hidup untuk kerja dan cari uang. Namun kita kerja untuk hidup bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita tidak memberhalakan berkat. Namun kita berelasi dengan Sang Pemberi berkat sehingga kita bisa menikmati berkatnya. Karena Injil kita tidak lagi hidup mencari berkat materi. Karena kita memiliki berkat kekayaan sejati, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita menjadi miliknya.